Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum? Sahih? Antum bi khair? Khair? Khair. Tanas? La. طيب ما دمنا في الحماسة إن شاء الله نواصل درسنا. Sekarang kita sudah masuk pada dars rabi' di bab yang keempat atau pelajaran yang keempat di al-hikam wal amsal. Hikmah, ya, perkataan-perkataan hikmah dan juga amsal. Amsal itu mungkin peribahasa di dalam bahasa kita, ya. Kalau hikmah itu kata-kata yang singkat, simple, tapi maknanya wow, yang disebut dengan hikmah. Contoh di sini al-hikam, dan insya Allah kita hanya akan mengambil hikmah karena dikit lagi udah mau zuhur, ya. Kita ambil sebisanya, secukupnya. Taib. Yang pertama adalah afatur ra'i al-hawa. Apa itu afatul? Afatur ra'i al-hawa. Al-afah artinya ma yufsidu syai'. Ma yufsidu syai' artinya sesuatu yang merusak. Sesuatu yang merusak. Afatur ra'i, dan sesuatu yang bisa merusak pikiran atau pandangan manusia atau pemanfaatan otak akal manusia itu adalah al-hawa. Mana al-hawa huna? Apa arti hawa? Hawa nafsu. Jadi apa itu hawa? Kalau nafsunya dihapus? Hawa artinya ma yufidu. Hawa ma yufidu syai'. Sesuatu yang kita sukai secara berlebihan. Ya. Jadi hawa itu sesuatu yang akan membawa kita terhadap sesuatu. Jadi kalau hawa kita terlalu besar, nah kadang-kadang kita tidak bisa berpikir lagi dengan jernih. Contoh, ya. Jangan contoh yang buruk-buruk. Ada, ya, jangan kita. Ada orang lain, orang di luar sana punya saudara perempuan, saudari, punya ukht. Kemudian ukhtinya ini diperkosa misalnya, atau dibunuh. Sebelum dibunuh diperkosa supaya tidak rugi. Supaya dapat dua. Kemudian udah gitu hartanya diambil lagi. Kemudian kakaknya tahu, kakaknya ini cowok. Kira-kira apa yang, kalau kalian jadi kakaknya, apa yang terlintas? Apa yang terlintas? Memaafkan. Wis. Memaafkan. Kalau secara normal, ya, orang yang pasti langsung emosi. Emosi pasti yang dia pikirkan itu balas dendam lah, membunuh lah, dicabik lah, dicari lah, dikepung lah, ditelusuri, pokoknya sampai dapat. Nah, yang dimaksud dengan hawa di sini adalah kita tidak lagi berpikir pas dengar adik kamu kemarin di jalan itu dibacok sama orang itu, orang ini ada dibacok sama orang itu, kemudian sebelum dibacok diperkosa dulu, udah gitu HP-nya, emasnya, semua yang dia pakai, kalung, gelang, semuanya diambil, kemudian dia balik dan sekarang dia belum lari, masih di rumahnya. Nah, kalau hawa dia langsung mengikuti emosinya, itu yang disebut dengan hawa. Pas langsung, wah
Ada di rumah? Ada. Ambil pedang atau ambil panah, ambil pistol, langsung datang ke rumahnya, cung tanpa basa-basi. Nah, itu yang disebut dengan hawa. Pas udah seperti itu, adiknya sudah meninggal, orang yang ini sudah meninggal, yang membunuh, yang diproses oleh polisi. Nah, akhirnya dia menjerumuskan dirinya juga ke dalam musibah, yaitu dia harus berhadapan lagi dengan polisi. Tapi sudah terlanjur karena sudah mengikuti hawa. Itu yang disebut dengan al-hawa. Jadi afatur ra'yi al-hawa. Coba kalau dia masih berpikir, ya, dia gimana kalau kita tangkap orang ini, kita siksa tapi jangan sampai mati. Nah, setelah kita siksa terus kita bawa ke kantor polisi, kan untung 2 kali. Yang ini udah hancur misalnya, ya, diapain dulu gitu. Kalau memang mau sadis-sadis, ini antara kita saja, jangan sampai ada yang ikutin kesadisan kita. Jadi supaya dia juga tidak mendapatkan sesuatu yang buruk. Tapi karena kalau dia mengikuti hawa, dia langsung bunuh tanpa basa-basi, orang ini mati, sudah habis perkara dan adiknya tidak mungkin hidup lagi, dia yang akan diam di penjara. Nah, makanya disebut dengan afatur ra'yi al-hawa, sesuatu yang dapat merusak pikiran itu. Kita tidak bisa lagi berpikir dengan akal sehat. Bahkan kalau kita pikir dengan akal sehat, gimana kalau kita ambil orang ini, kita tawan dulu 3 hari atau 1 minggu, kita siksa. Nah, setelah kita siksa, kita telah melampiaskan sakit hati kita, kemudian kita kasih ke polisi. Toib. Tapi mudah-mudahan polisi juga tidak mengusut kenapa dia disiksa. Tapi bukan itu yang jadi pembahasan kita, ya. Intinya di sini kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan afatur ra'yi al-hawa. Jadi setiap kali kita menjumpai ada orang yang sudah tidak memikirkan rasa malu lagi, contoh ada, dan ini pernah viral, ya. Ada orang yang ditilang polisi di jalan. Pada saat dia ditilang sama polisi, dia menghancurkan motornya. Pokoknya dihancur, dilemparin batu, dicopot-copot, di ini, di itu, sampai, dan waktu itu sama perempuan, entah pacarnya atau istrinya. Kita husnuzon itu istrinya, pacar halalnya. Setelah viral, motornya hancur. Dia memang gak jadi ditilang, tapi biaya untuk memperbaiki motor lebih mahal dari bayar tilang. Ruginya 2 kali, dan motornya juga belum tentu bisa diperbaiki. Udah gitu dia harus menanggung malu karena videonya viral. Nah, itu makanya kepada orang ini kita katakan afatur ra'yi al-hawa. Sesungguhnya hawa nafsu itu dapat merusak pikiran. Coba kalau dia masih berpikir, ya sudah, kalau memang pengen damai, ya bilang baik-baik sama polisi, Pak, saya gini. Atau diminta SIM, kasih SIM, nggak ada, ya udah minta surat tilang, nggak ada susahnya, paling bayar. Kecuali kalau ada kontek-kontek. Baik, paham ya? Wa tuqalu hadhil hikmatu li yukhalifal insanu hawahu. Ini, dan nasihat ini atau hikmah ini diberikan untuk manusia, atau untuk mengingatkan manusia agar mereka menyelisihi hawanya atau tidak mengikuti hawanya, keinginannya yang menggebu-gebu itu, sebelum dia memikirkan terlebih dahulu ini baik atau tidak, atau buruk. Baik, sekarang yang kedua. Masari'ur rijali tahta buruqit tama'i. Ma makna masari'? Baca. Ada di bawahnya itu artinya. Masari' jam'u min wa huwa masdarun mimmi wal muradu al-mautu. Jadi masari' huna bimana halaka au maut, atau celaka. Ya. Masari'ur rijali tahta buruqi tama'i. Baik, kita jelaskan dulu satu-satu, kemudian kita jelaskan secara ijmal.
Apa arti dari kata buruk? Barkun. Kalau di langit ya, di langit pas lagi mendung tiba-tiba ada warna biru. Itu yang disebut dengan barkun. Kemudian tiba-tiba terdengar suara buh. Itu yang disebut dengan barkun. Nah, jadi barkun itu sesuatu yang cepat. Baik. Wal muradu biha huna al umur allati tajzibul insana ila tam'i fil asya. Nah, dan yang dimaksud di sini adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya untuk apa ya? Toma itu semuanya dia inginkan. Lihat padahal sudah punya istri, lihat cewek cantik, pengen nikah lagi dengan cewek yang itu. Kemudian setelah nikah, lihat lagi ternyata ada yang lebih cantik dari ini, ingin nikah lagi dengan yang itu. Sampai akhirnya yang satu, yang dua tidak terurus. Wah, naudzubillah, sampai berpuluh-puluh istrinya seperti kerajaan-kerajaan atau kaisar-kaisar di film-film itu. Lihat yang cantik langsung, atau sudah punya motor, ingin punya motor lagi, akhirnya motor yang lama tidak kepake. Udah gitu, pas motornya sudah mulai jadul, ada lagi motor keluaran baru, pengen beli motor lagi. Nah, itu yang disebut dengan toma. Dia selalu mengikuti keinginannya. Beda-beda tipis dengan hawa. Selalu mengikuti hawanya. Baik, sekarang ada lagi. Kalau toma, baca toma. Hirsul insani zaidun ala syai'i kalmali. Jadi hirs itu apa namanya? Bersungguh-sungguh. Makanya apa? Kuda dalam bahasa Arabnya apa? Hison. Jadi hirs itu artinya bersungguh-sungguh ya, manusia yang bersungguh-sungguh mencari tambahan atau segala sesuatu yang kelebihan ya dari sesuatu seperti mal atau harta. Contoh, hartanya sudah banyak tapi masih pengen harta lagi, padahal yang ini tidak kepake juga. Cuma ditumpuk di bank misalnya, ditumpuk di ini, ditumpuk di itu. Tapi bersungguh-sungguh untuk mengumpulkan, akhirnya jadi saudara-saudara syaitan. Yang ini, kecuali kalau yang ini diinfakkan, sudah mulai sedikit, kumpul lagi, infakkan lagi, kumpul lagi, infakkan lagi, itu akan menjadi harta yang berkah, yang abadi, yang akan dibawa sampai ke surga. Taib. Wal ma'na inna ba'dhan nas yahlikuna bisababi hirsihim 'alal mal. Dan yang menjadi makna di sini artinya adalah dari hikmah ini bahwa banyak manusia yang mati, artinya celaka ya. Banyak manusia yang celaka karena semangatnya mereka dalam mengumpulkan harta. Dan di sini bukan semangat, di sini artinya toma. Toma bahasa Indonesia kan? Tamak. Toma artinya tamak. Masari'ur rijali tahta burukit toma'i. Yang menjadi penyebab atau banyak orang yang celaka karena apa? Karena terlalu tamak. Atau kita artikan bahwasanya ketamakan itu, benar nggak bahasa Indonesia? Ketamakan artinya orang yang tamak itu, sesuatu yang berlebih-lebihan itu, sifat tamak itu akan menjerumuskan kita pada kebinasaan. Jadi sifat tamak itu akan menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Mungkin itu artinya kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia. Masari'ur rijali tahta burukit toma'i. Baik, kita lanjut pada yang ketiga dan kita akan berhenti sampai di sini insyaallah. Akhirud dawai al-kayyu. Taib, akhir ma'ruf, dawa ma'ruf ya. Dawa tahu kan? Obat ya. Al-kay
Nggak tahu? Tahu nggak al-kai? Al-kai itu jenis dari pengobatan. Kan ada al-hijamah. Hijamah, tahu hijamah? Bekam. Terus salah satunya juga ada al-kai, ada ruqyah syar'iyyah. Al-kai itu artinya besi dipanasin. Contoh, saya lagi luka di sini, kesabet sama pedang. Kalau zaman sekarang kan enak, dijahit, ya kan? Kalau zaman dulu kan nggak ada. Mau dijahit pakai apa? Paling pakai rambut. Atau pakai apa namanya? Benang wol. Nah, jadi ada cara yang paling instan tapi sakit, yaitu kai. Gimana kai itu? Ini luka sabetan, besinya dipanasin, pas udah panas biasanya pedangnya dipanasin, terus pas lagi panas-panasnya langsung ditempelin. Itu langsung nyatu. Yang tadinya itu sobek langsung nempel lagi. Tapi itu harus nanggung panasnya. Nah, makanya itu hukumnya ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Ya, kalau memang butuh, tidak ada alternatif lain kecuali itu, nggak apa-apa. Apalagi akan merenggut nyawa kalau tidak dilakukan itu, maka tidak apa-apa. Tapi kalau masih ada yang lain, cuman karena kita tidak tahan terus kita minta kai, maka ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi makna umuman hakada akhirut dawai al-kai. Jadi artinya jangan minta kai sebelum kita mencoba pengobatan yang lain yang tidak syubhat, yang tidak ada pelarangannya. Contoh, kalau memang masih bisa pakai rambut, kan zaman dulu kan bisa pakai rambut. Pakai rambutnya ditaruh di luka, terus dikasih daun-daun, terus ditempel sampai kering, akhirnya daun itu seperti menjahit. Atau jahit pakai wol juga. Tapi kalau di hutan itu gimana ya? Kan nggak ada hutan. Kalau di hutan bisa kita hidup di hutan gitu kan? Nggak ada jarum itu sama benang. Rambut. Gimana? Rambutnya diambil, kasih di belahan, terus kasih daun-daun yang dapat membuat luka itu kering. Tinggal ditempel, tapi dirapatkan seperti ini, terus ditempel, cek. Nah, terus biarin seperti ini. Nanti pada saat dia kering, maka rambut-rambut itu pun akan ikut kering dengan luka yang tadi. Nah, jadi ini kan rambut, ini luka, terus diginiin. Dia kering, ini rambut akan menahan ini, jadi seperti terjahit sampai dia kering, gitu. Wallahu alam. Saya juga cuman pernah lihat di film, tidak pernah merasakan. Yang ini sempat sobek, tapi tidak pakai rambut, pakai jahitan. Disuntik keram, alhamdulillah tidak kerasa sakitnya. Tapi setelah berapa jam, wow, hilang obat keramnya langsung. Taib, al-kai artinya adalah pengobatan dengan api. Kemudian watuqalu hadhil hikmah, dan hikmah ini dikatakan kepada liujarribal insanu al-halla, sahla qabla al-hal as-sa'bi. Ini hikmah dikatakan kepada manusia supaya mereka mengutamakan sesuatu yang mudah sebelum mereka melakukan sesuatu yang sulit. Karena kayak ini, masya Allah sulit ini. Kita ngebayangin aja udah, kumaha ngilunya nya, besi panas ditempel, udah lukanya ditahan Taib, paham ya? Taib. Insyaallah 3 hikmah itu paling bagus kalau dihafal. Yang pertama afatur ra'yi al-hawa, kemudian yang kedua apa? Masari'ur rijali tahta buruqi at-tama'. Ulang. Masari'ur rijali tahta buruqi tama'. Toma'i. Kemudian yang ketiga apa? Akhirut dawa al-kai. Taib. Insyaallah naktafi bihadzal qadar. Taib, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.